Memprediksi Indonesia akan menghadapi aktivitas La Nina dan aktivitas badai seroja. Aktivitas tersebut akan terjadi selama periode November 2025 hingga Maret 2026 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi lebih mendalam, kami sudah terhubung dengan Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Guswanto. Selamat siang Mbak Vera. Ya, Pak Guswanto, BMKG mengingatkan untuk siaga menghadapi puncak musim hujan, tepatnya kapan dan di mana saja puncak musim hujan ini akan terjadi, Pak? Baik Mbak Vera, jadi musim hujan ini sebenarnya sudah berjalan tidak bersamaan ya, karena wilayah Indonesia itu cukup luas ya. Sehingga kalau kita lihat dari peta yang terjadi, itu saat ini kita melihat di bulan November itu ada sekitar 155 zona musim kita lihat ya. Ini ada di sebagian Sumatera, kemudian ada di sebagian Jawa sebelah selatan, ada Kalimantan ya. Namun kita melihat bahwa secara umum saat ini sudah sekitar 43,8% wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim hujan. Ya, dengan intensitas hujan meningkat dari wilayah barat menuju ke timur. Nah, ini juga kita melihat bahwa puncak musim hujan November, Desember itu terjadi di Sumatera bagian barat, kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian kita melihat ada Kalimantan bagian barat. Sedangkan di Januari, Februari nanti itu ada Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT, Sulawesi bagian selatan, dan Maluku dan Papua. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang saya sebutkan tadi, artinya bahwa ini masih berjalan terus untuk sampai nanti 100% bahwa seluruh wilayah Indonesia itu masuk musim hujan di bulan Desember. Itu, Vera. Iya. Lalu bagaimana Pak dengan potensi aktivitas La Nina dan juga badai yang dikatakan mirip dengan badai seroja itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat saat ini, fenomena global yang mempengaruhi kondisi hujan saat ini adalah fenomena La Nina lemah, namun di dalam fase ENSO netral ya. Nah, ini kita lihat La Nina lemah ini hanya berpengaruh sedikit terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Nah, sedangkan yang disampaikan Mbak Vera tadi ada potensi badai, ya sebenarnya kita lihat dari yang muncul analisis trendline, ya analisis angin, saat ini memang sudah muncul namanya tropical cyclone Kalmaegi ya. Kalmaegi ini sebelumnya Bapak berhadir. Nama saya Nur Aprianto, alam dipanggil Pak Nur. Pak Nur, Bapak sudah berapa lama tinggal di daerah ini, Pak? Kurang lebih 3 tahun. Dan banjir ini terjadi dari berapa, Pak? Banjir bandang terjadinya cuma kurang lebih 1,5 jam. Kalau kita lihat di CCTV kompleks itu dimulai pukul 5.30. Setelah itu CCTV-nya mati karena listrik mati. Listriknya nyala
jam 7 kurang lebih. Apakah ada korban luka atau kehilangan harta benda nggak, Pak? Kalau korban luka di warga kompleks kita tidak ada, tapi kalau yang pemukiman sebelah ada meninggal 2 orang. Kalau Terus pertama kali Bapak lakukan PPKM darurat ini bagaimana, Pak? menyelamatkan Dan apakah ada bantuan dari warga sekitar atau pihak berwenang yang hadir? oh banyak sekali. Kalau dari pemerintah kita dibantu 4 unit ekskavator, 2 ekskavator besar tipe 200, 2 ekskavator kecil tipe 75. Kendala yang dirasakan selama masa tanggap darurat bagaimana, Pak? Kendalanya tidak normal dan Sama saja ya, Pak. Jadi bagaimana harapan Bapak untuk perbaikan ke depannya agar banjir tidak terulang? kalau banjir tidak mungkin kita minta tidak terulang. Banjir itu datang kapan saja tanpa memberi apa-apa. Hanya saja mungkin kita yang harus waspada. Begitu saja Pak pertanyaan dari kami. Makasih banyak atas waktunya ya Bapak Nur. Makasih ya Pak. Kasih Pak. Kalian di perumahan ini ya Pak. Ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Ya. Ya emang kita tuh yang paling